Anda, sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Intinya orang-orang kafir itu mengambil keputusan yang benar walaupun di dunia dicincang oleh Fir'aun, tapi nanti di akhirat ditolong oleh Allah. Karena wallahu khairu wa abqa. Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Matur nuwun, sadaqallahul adzim. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bu Mesti. Izin Gus, Makin banyak yang membacakan catatannya. izin. Assalamualaikum. Dulur-dulur, insya Allah saya akan menyampaikan semampu saya ayat 11 sampai 17. Kisah Nabi Musa pergi bersama keluarganya. Ketika di perjalanan, dia melihat bahaya. Kemudian Nabi Musa berkata, tinggallah kamu di sini, akan mendatangi api itu. Semoga aku dapat membawakan sedikit api atau mungkin mendapat petunjuk. Nah, pada saat mendatangi itu, Nabi Musa dipanggil, Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka lepaslah kedua terumpahmu, karena sesungguhnya engkau berada di tempat suci, yaitu di Tuhan. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan dilakukan kepadamu. Di sini disampaikan pentingnya bersuci atau bertoharoh. Jadi kalau mau sholat itu harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. Nah, kemudian pada waktu itu Nabi Musa dilantik atau mendapat wahyu di lembah tua. Nabi Musa pada waktu itu ingin melihat Allah agar lebih mantap mungkin dalam hatinya. Kemudian Allah berfirman, kamu tidak akan mampu melihat aku. Lihatlah gunung itu. Apabila gunung itu masih ada pada tempatnya, maka kamu melihat aku. Namun gunung itu hancur luluh dan Nabi Musa pun pingsan. Setelah sadar, Nabi Musa langsung mohon ampun, bertobat kepada Allah dan langsung beriman. Yang harus kita pahami di sini bahwa cara Allah menyampaikan sesuatu kepada Nabi atau Rasul itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dan pada zaman Nabi Musa pun sudah diwahyukan bahwa kiamat itu pasti datang. Namun waktunya yang dirahasiakan. Tujuannya agar setiap orang dibalas sesuai apa yang dilakukan. Jadi setiap orang itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya. Hikmah yang dapat saya ambil, mudah-mudahan benar, di sini bahwa kiamat itu pasti, namun waktunya belum tahu, hanya Allah yang tahu. Kemudian kita harus mempertebal iman agar hati kita bisa tenang dan selamat. Kemudian jika kita melakukan kesalahan, sadarlah dan segeralah bertobat, berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Selanjutnya, sadar semua perbuatan pasti akan dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan. Mungkin itu Gus, mudah-mudahan menambah ilmu. Dan terima kasih, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sarmi. Selanjutnya, Sinta Male. Enggak. Yang ada catatannya silakan Bu Suparmi, Kalimantan. Enggak. Izin Gus. Ngapunten saderengipun karena catatannya kurang lengkap. Monggo lanjut, Izin derek silakan. belajar menyampaikan catatan. A'udzu billahi minasyaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan jawaban sampai 113. Di ayat ini jelas pada hari kiamat nanti, ketika gunung sudah tidak ada, yang tinggi dan rendah, maka semua sama. Sama dengan halnya manusia, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pintar, nggak ada orang yang melarat, juga nggak ada yang konglomerat. Di dunia ini kita sering diingatkan, sesungguhnya yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi jabatannya. Selanjutnya, pada hari itu mereka mengikuti malaikat tanpa bolak-balik, tanpa membantah. Semuanya ikut. Sebenarnya sama halnya kita di sini. Seharusnya kita juga ikut kepada Quran, sami'na wa atokna, jika kita ngaku beriman. Pada saat itu mereka khusyuk dan hanya suara bisik-bisik saja. Tidak ada yang berani mengeraskan suara. Di ayat selanjutnya, pada hari itu tak ada pertolongan kecuali diberi izin Allah. Dan Nabi Muhammad pun diberi hak oleh Allah diizini untuk memberi syafaat kepada umatnya yang terpilih, yaitu yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Di ayat selanjutnya, Allah mengetahui apa yang terjadi, yang akan datang, dan apa yang telah lalu. Yang di belakang ngasih tahu yang di depan, Allah pun ngasih tahu juga. Karena apa? Karena ilmu Allah itu sangat luas. Di ayat selanjutnya, semua wajah tertunduk di hadapan Allah. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman, kecuali orang-orang yang beramal soleh, beramal baik, dan beriman. Di sini beramal baik pun kalau tidak beriman maka sia-sia. Baik sosial maupun spiritual, baik vertikal maupun horizontal. Jadi kita harus berbuat baik dibarengi dengan beriman. Di ayat selanjutnya, dan kami sudah turunkan Quran dengan bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena Nabi berasal dari Arab, agar bahasanya bisa dipahami oleh umat. Dan telah kami jelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancamannya, agar kita bertakwa kepada Allah. Maka dari itu, kita setiap hari ngaji bersama Gus Glory ini, agar kita menjadi umat yang bertakwa. Amin. Matur suwun Gus. Assalamualaikum. Matur suwun, Kalimantan sudah bersuara. Monggo selanjutnya Bali, Lombok, Sumatera, Jawa, silakan. Monggo silakan. Bali, Singapura, Australia, Jawa, Sumatera, dan hangat semua oleh siraman murojaah ayat-ayat Allah. Ayo, diminum kopinya tuh. Enggak, bukan hanya catatan tentang apa yang sudah dipelajari, tetapi termasuk juga mungkin kemarin ada pertanyaan yang tercecer dan belum sempat ditanyakan. Boleh juga. Jadi kita bahas semuanya lah. Jadi mungkin kemarin ada beberapa ayat dari paparan saya yang menyisakan pertanyaan, tapi karena waktu yang sempit di setiap harinya, sehingga pertanyaan belum sempat terutarakan, boleh sekarang disampaikan. Atau juga tadi itu, catatan-catatan penting atau ingatan-ingatan yang terpatri, silakan disampaikan lagi sekarang. Silakan. Silakan Mbak Nurjana.
Silakan. Monggo, sinten? Monggo, silakan. Yang biasanya gedu nyatet nih loh, berbagi catatannya. Silakan. Saya tak dengerin. Masuk saya terus yang ngomong gitu lah. Ini kan saya akhirnya melihat tunas-tunas yang ditebar benihnya kemarin tumbuh gitu. Senang, semangat lagi. Gus boleh nggak menyampaikan lagi, Gus? Silakan. Ya. Untuk surat Toha ayat 77 sampai 82 yang saya rekam dari apa yang saya dapatkan, yaitu janji Fir'aun setiap kali ada musibah menimpa negerinya dan kaumnya, yaitu mulai dari kekeringan, belalang, kodok, air berdarah, selalu Fir'aun minta bantuan Musa dan berjanji untuk melepas Bani Israel ke Musa dan dia akan beriman ke Tuhan Musa. Namun Fir'aun selalu ingkar dengan janji-janjinya setelah Musa membantu dan menolongnya. Puncak kemurkaan Fir'aun yaitu pada waktu para penyihir beriman dan Fir'aun mengerahkan semua pasukan elitnya untuk memata-matai pelarian pasukan Musa dan pengikut Musa yang dipimpin Musa. Para tentara Fir'aun mengejar pasukan Musa yang mana dalam pelarian tersebut pasukan Musa terjepit di tepi lautan. Dengan mukjizat Allah, tongkat Musa membelah laut menjadi kering, maka terselamatkanlah dengan mukjizat Allah tersebut pasukan Musa sampai ke tepi lautan. Kaum Bani Israel, sedangkan Fir'aun tenggelam. Dalam pengajaran tersebut Fir'aun tenggelam di tengah laut. Lalu dari apa yang saya ini, malah kaum Bani Israel itu tidak pernah bersyukur. Setiap permintaan kaum Musa selalu dipenuhi oleh Allah, namun selalu minta yang lain dan yang lain yang tidak pernah berhenti. Sehingga Musa minta kaumnya untuk bertaubat. Ya, demikian penjelasan yang saya sampaikan dari ayat 70 sampai 82. Terima kasih. Matur suwun. Ada lagi yang mau menyampaikan catatannya? Silakan. Atau juga menyisakan pertanyaan yang kemarin belum tersampaikan dari ayat 1 sampai ayat 135. Kan banyak cerita-cerita menarik kemarin itu kan, yang saya hubungkan dengan berbagai kondisi kita terkini. Silakan. Nggih, izin Gus Silakan Pak Jo. dulur-dulur nggih. Yang kedua saya mau mereview dari Quran surat Toha ayat 108 sampai 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti semua akan rata. Artinya bahwa tidak ada lagi strata sosial, jabatan, ataupun kekayaan. Pada saat itu yang ada hanya dua, yaitu orang yang selamat dan orang yang tidak selamat. Allah sudah mengingatkan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang bertakwa.
Akan tetapi dalam kenyataannya kita di dunia ini kita sering mengajak kepada kebaikan dalam hal dakwah, sedekah, tarbiyah. Akan tetapi selalu ada alasan untuk menghindarinya yang menurutnya juga logis. Pada hari kiamat nanti semua akan tertunduk kusuk. Pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari orang yang Allah janjikan. Satu di antaranya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kiki menjelaskan bahwa pada saat itu Rasulullah berada di tepi telaga Kausar. Banyak umat yang mendatangi untuk minta syafaat. Kemudian datang sekelompok umat yang mendatangi Rasulullah untuk meminta syafaat. Kan tetapi Allah menegurnya. Kamu tahu Muhammad, sepeninggalmu mereka itu lahirnya beriman. Akan tetapi perbuatannya jauh dari sunnahmu. Sepeninggalmu nanti, tekankan lagi bahwa mereka itu lahirnya beriman. Akan tetapi perbuatannya jauh dari sunnahmu. Kemudian Rasulullah mengusir sekelompok umat itu seperti hewan ternak. Kemudian selanjutnya di dalam keimanan, dalam pengakuan keimanan itu ada dua hal yang selalu terkait, yaitu beriman dan beramal soleh. Dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa orang yang beramal soleh, orang yang beramal baik harus didasari iman. Artinya saat berderma, bersedekah, itu harus dilandasi iman. Tidak ada artinya berderma, beramal baik, beramal soleh tanpa dilandasi iman. Itu akan sia-sia belaka. Demikian story dan telur-telur ayat 103 sampai 113. Shadaqallahul adzim. Matur suwun. Alhamdulillah, matur suwun, Pak Su. Nah, kita lanjut. Banyak nih catatan. Atau sekarang kita rubah ini pertanyaannya. Dari cerita ayat 1 sampai ayat 135. Itu kan ada mesti hal-hal menarik ya. Yang Gus Glory sampaikan. Atau yang kemudian ditanyakan oleh jamaah selama proses 135 ayat. Ayo sekarang berlomba. Apa yang paling menarik menurut masing-masing? Silakan. Yang paling menarik aja, silakan. Silakan Bu Rama. Bu Rama, Pak Fahrul. Silakan Pak Fahrul. Iya Gus, dari tadi saya itu senyum-senyum disindir Gus Glory. Saya memang tadi sengaja nyindir. Apa nih Pak Fahrul? Saya kesentil Gus di ayat 44 Gus. Karena saya ini orang yang mungkin kurang bisa berkata lembut. Di sini Allah mengingatkan Musa dan Harun supaya memberitahu yang modelnya seperti Fir'aun itu dengan berkata lembut. Pasti Musa dan Harun pasti berpikir ketika diperintahkan Allah itu, karena sudah tahu bagaimana keseharian Fir'aun itu. Itulah Gus yang menginspirasi saya di ayat 44 ini, yang didasari oleh surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah, dan Ad-Dariyat kalau tidak salah itu. Bahwa peringatan itu penting bagi orang yang beriman. Demikian Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kesentil itu Pak Fahrul. Kenapa? Karena pertama ya sikap dasar
saya lah, enggak usah orang lain. Itu kan enggak sabaran gitu ya. Kemudian cenderung keras. Yang sesuatu yang sekarang saya coba untuk memanage-nya ya. Tetapi yang kedua, yang berat itu kalau diperintah kayak Nabi Musa adalah yang kita hadapi, yang dihadapi oleh Nabi Musa, itu kan Fir'aun. Nah sekarang ya Bapak Krul sebagai seorang mantan jenderal polisi, ya itu kan ya sudah malang melintang kenyang asam garam dunia serse kan gitu ya. Lah kalau jelas penjahat itu kan nggak mau ngaku, nggak mau apa kan. Satu di antara kadang ya perlu ditabok tuh gitu. Mungkin ditabok sama Allah, diperintah untuk kaulan lainan itu loh. Suruh ngomong dengan apa? Lemah lembut, tutur kata yang halus. Iki yo opo. Jadi di samping halangan internal sikap dasar kita yang kadang keras, itu juga karena yang dihadapi itu harusnya ya perlu dikeras juga orangnya kayak gitu. Tapi ternyata Allah perintah untuk pakailah berkata yang lembut. Ya benar, bukan hanya Pak Bakrul yang tersentil, ya saya juga ini. Repot itu. Saya dulu itu kan ya kadang masih apa ya, sesekali itu memakai metode keras ya terhadap para murid, kadang para santri. Tapi di Bali ini insya Allah selama 15 tahun ini itu sudah berusaha betul untuk mengurangi itu dengan tidak pernah nempeleng atau apa itu, insya Allah lah. Berusaha meskipun karena gregetan karena halah. Meskipun nggak sampai se-Fir'aun ya. Baru pagi itu kita kumpulin, ayo jangan sampai ada saling bully loh ya, gitu, sambil bagi roti, bagi apa ke anak-anak. Lah kok malam waktu kita ngetik enak-enak gitu, harus ada yang dibawa ke klinik ini. Ada kenapa? Habis ini berantem. Lagi ini lah Fir'aun kecil ini. Jadi kadang hal-hal kayak gitu yang memantik apa ya, kebiasaan lama itu tumbuh lagi, muncul lagi. Tapi ya Allah, terus akhirnya demi meredam itu saya serahkan kepada para ustadz, tolong diselesaiinnya, nanti kalau khawatir saya kalau yang nyelesain terus umat saya. Nah itu. Ini memang pelajaran yang kita ambil dari beberapa ayat ketika Allah menugaskan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun itu, yaitu tadi, selain Nabi Musa kan keras juga, terkenal keras toh. Nabi Musa itu tangannya itu, tangan kiri ke rumah sakit, tangan kanan ke kuburan itu. Keras dan sakti. Mudah gitu kok malah disuruh lemah lembut. Ya, itu kan pelajaran untuk kita. Juga menghilangkan ketakutan ya. Karena Nabi Musa meskipun hebat gitu ya kadang ada rasa takut juga menghadapi bukan hanya orang. Sudah bukan orang kan Fir'aun ini. Jadi ya pelajaran lagi. Kemudian pelajaran waktu menghadapi Musa Samiri ya kan. Musa Samiri itu dapleknya kayak gitu. Kemudian juga nya sendiri orang-orang Bani Israel yang waduh sampai hari ini kan terbukti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang jadi catatan. Terima kasih Pak Bakrul. Yang selanjutnya silakan. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Ini penjelasan yang menarik Gus terkait ayat 114 penerimaan wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi. Pada penjelasan Gus kemarin itu kan ternyata proses penerimaan wahyu itu tidak mudah. Bahkan Nabi pun ketika wahyu turun
badannya langsung gemetar, berkeringat dingin, padahal di cuaca yang dingin juga, selayaknya orang yang sedang dalam keadaan sakit, dan ini dimanfaatkan oleh kaum kafir Quraisy untuk menuduh Nabi kena penyakit ayan, gitu Gus. Nah, kalau fenomena sekarang ini kan banyak yang mengaku-ngaku Nabi gitu Gus, tapi tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh Rasulullah sendiri gitu. Kok menurut saya kok enteng banget mengaku-ngaku Nabi padahal penderitaannya itu belum sampai segitunya gitu Gus. Bahkan hanya untuk menyampaikan ayat ke kita saja, Nabi sampai sakit juga secara fisik, tidak hanya secara non fisik seperti itu Gus. Belum lagi ketika menyampaikan seperti yang Gus sampaikan, proses penerimaan wahyu itu sudah istilahnya berat bagi Nabi, habis setelah itu harus menyampaikan juga ke umatnya yang menimbulkan banyak pertentangan di kaumnya sendiri, begitu. Mungkin dari saya cukup demikian Gus. Ngapunten. Iya. Terima kasih Mas Chandra, itu bagus poinnya. Jadi memang dulu bukan hanya Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Musa sendiri ketika pertama kali menerima wahyu Allah kan sampai pingsan itu ya, sampai pingsan. Memang yang penting dicatat itu adalah di samping berat untuk menerima wahyu, juga berat menyampaikan. Nah sekarang banyak orang yang ngaku-ngaku, ya memang gitu loh Mas Chandra sekarang itu. Ngaku itu kan memang hanya mengaku, aslinya kan enggak gitu. Misalnya ngaku ganteng, kayak gitu kan sebenarnya hanya ngaku, enggak ganteng aslinya. Ngaku muda padahal umurnya sudah 60-50 ke atas, itu kan hanya ngaku. Sama orang ngaku nabi, ngaku pinter, ngaku alim. Terus biarin aja lah Mas Chandra. Kebahagiaannya dengan mengaku ya gimana? Disilahkan aja lah. Tapi kita yang waras saja yang hati-hati. Ya cuma di masa kini itu kan ya aneh-aneh tuh ya. Orang yang ngaku-ngaku gitu ya ada aja pengikutnya. Jangankan yang ngaku nabi ya. Orang yang ngaku malaikat aja ada pengikutnya loh Mas Chandra. Ada. Gitu tapi ngaku malaikat bakso. Tapi yang ngaku malaikat doyan bakso padahal. Ngaku malaikat itu juga ada pengikutnya. Jadi orang-orang yang ngaku-ngaku biarinlah. Tapi sebenarnya kan itu perlu diwaspadai ya, termasuk orang yang ngaku alim, ngaku bener, ngaku segala macam itu kan. Ya begitu. Oke. Betul Mas, terima kasih. Ayo lanjut, situ lagi. Senang saya. Monggo. Oke, Mbak Ida silakan. Mbak Ida atau Mas Sabit. Nah, ini misanan dua-duanya nanti gantian. Silakan. Permisi Gus, untuk masih menambahi di Quran surat Toha ayat 114 sampai 121 yang beratnya Rasulullah dalam menyampaikan wahyu itu adalah yang pertama atau yang satu, tidak ada kitab secara virtual, adanya hanya ucapan Rasul. Yang kedua, yang dibaca itu adalah ghaib. Yang ketiga, saat menerima wahyu itu tadi yang diterangkan sama Mas Chandra tadi, yakni terasa keringat dingin atau gemetar sehingga orang-orang menyebutnya itu adalah berpenyakit epilepsi. Yang keempat, isi Al-Quran tidak cocok dengan hati nafsu. Yang kelima, isi Al-Quran itu adalah merubah tradisi. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua yang kami terima, yakni Allah menjamin manusia, baik dari zaman Nabi Adam sampai besok Yaumul Qiyamah itu adalah pangan, sandang, papan. Yakni pangan alla tajua, sandang wala ta'ro, papan wala tadha. Itu adalah sudah dijamin. Karena
Sesuai dalam Quran surat Al-An'am ayat 151, Allah yang memberi rezeki atau kecukupan. Karena dibanding di dunia sama di akhirat itu lebih tinggi lagi, yakni Quran surat Al-Isra ayat 21, yakni kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Itu yang bisa kami ambil poin di Quran surat Toha ayat 114 sampai 121. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya betul, itu kemarin yang 3 hal yang sudah dijamin Allah, sandang, pangan, dan papan itu harusnya memang lebih ditekankan bahwa dengan kita dijamin oleh Allah, harusnya kita tidak perlu takut untuk kekurangan bersedekah, sehingga jangan, kalau kita mengamalkan itu, insya Allah tidak ada kayak kemarin itu ada orang yang sampai mati di tempat sampah karena saking kelaparannya gitu kan. Lalu sebenarnya Allah menjamin rezeki orang kelaparan itu dari rezeki yang kita bawa. Kan gitu. Tapi karena kita yang durhaka, tidak mau berbagi, akhirnya ada orang kayak gitu loh. Jadi rezeki Allah sebenarnya dibagi menurut kadarnya. Kita diberi Allah kadar sekian, itu berarti kebutuhanmu sekian, lalu berbagilah sekian. Tapi karena kadang kita itu karena takut miskin seperti yang dibilang setan itu, akhirnya kita malah berbagi, akhirnya sampai ada orang yang kelaparan gitu. Nah, maka ayo kita ambil pelajarannya. Silakan Mas Habib, lanjut. Oke, izin guys. Ayat juga yang jadi pegangan sesuai dengan ayat yang terakhir kemarin guys, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi. Ini juga yang menjadi saya pribadi punjeran bagaimana kita harus memicingkan mata dalam pandangan dalam kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Sebab seringkali mungkin ada saudara tetangga kita yang ingin beli ini pasti terbesit dalam hati saya pribadi dan kita semuanya adalah, wah saya harus memiliki itu dan saya harus lebih dari itu. Padahal sebenarnya apa yang diberikan oleh rezeki yang didapatkan oleh mereka-mereka itu yang tidak diberikan kepada kita, ya, itu Allah sudah menentukan bahwasanya apakah kamu ini akan sanggup dengan rezeki yang diberikan itu. Nah, artinya kita diminta untuk memicingkan itu adalah bagaimana Allah memberikan ujian. Nah, seringkali ketika rezeki yang berlebih atau kenikmatan yang lebih didapatkan oleh kita semua ini bukan bagian daripada ujian. Sebagaimana kemarin Gus Glory menyampaikan bahwa ujian Allah itu adalah memberikan 2 ujian, yakni ujian kesenangan, ujian kesuksesan, dan ujian kegagalan. Nah, sehingga kebanyakan dari kita ini, ya saya pribadi terutama adalah ketika diberikan ujian kenikmatan oleh Allah, ya baik itu harta yang berlebih, bisa beli ini dan itu sebagainya, itu lupa kepada Allah. Nah, tetapi sebaliknya ketika Allah memberikan ujian kita kepada kesusahan, kegagalan, ya seringkali baru kita ini ibaratnya baru menyadari terus DP dengan Allah. Ya, jadi meminta kepada Allah sampai menyalahkan Allah tidak adil dan sebagainya. Nah, tetapi ketika Allah mengembalikan lagi kenikmatan yang berlebih tadi, nah kita ini lupa kepada Allah sehingga bagaimana ketika ujian itu datang pada kita kekurangan, bagaimana disampaikan kemarin, apakah dia tetap ikhlas dengan kekurangan tersebut, apa dia tetap teguh dalam beribadah, apa dia berputus asa, apakah dia tetap pada keimanan, bisa membedakan halal dan haram dan sebagainya. Nah, sementara ketika dia diberikan kenikmatan yang berlebih, ya apakah dia itu tetap senantiasa selalu bersyukur, atau dia ingat kepada akhiratnya, dan apakah dia akan berbagi. Terkadang pula ketika dia mendapatkan kenikmatan ujian yang susah, berbagi itu nikmat. Tetapi ketika diberikan ujian yang berlebih, ya berbaginya itu justru bukan semakin besar, ada kalanya semakin kecil dan sebagainya. Nah, sehingga
di ayat ujian ini Allah sudah memberikan gambaran bagaimana Allah memberikan ujian kesenangan, yakni di dalam surat Ali Imran, Ali Imran ayat 15, lalu bagaimana Allah memberikan ujian kesusahan-kesusahan di surat Al-Baqarah ayat 155. Maka kuncinya adalah apa dalam kenikmatan ujian-ujian tersebut, yakni sabar dan sholat. Nah, namun kebanyakan dari kita semua adalah tidak adanya kesabaran di dalam diri kita sendiri. Mungkin ngoten guys, matur suwun. Matur suwun. Terima kasih Mas Habib, bagus. Menjelaskan tentang ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tamutanna ainaika ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Janganlah engkau pincingkan, tujukan kedua matamu pada kenikmatan yang diberikan sebagai ujian itu. Oke, jadi ada dua sisi ujian yang kemarin kita sudah pelajari. Silakan, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita ayat 1 sampai 135. Insya Allah besok hari Kamis kita akan melangkah ke surat selanjutnya. Ayat demi ayat, surat demi surat kita telisik bersama untuk memahami firman-firman Allah. Semoga semuanya menjadi bekal kita, baik bekal ilmu maupun penuntun hidayah, imam, cahaya buat kita dalam menjalani hidup kita ini. Sehingga insya Allah Allah memberikan kita hidayah sampai akhir hayat nanti. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fi'lil mu'minin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi man hadayta. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qad astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba badal muslimin wal muslimin. Rabbana najina wa lana. Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu bika min al-jahdi syaitan wa bika rabbi a'udzu nafsa. Allahumma ta'ala nabba rahmatika Allahumma zilna rahmatan bil Allahumma afri lana sabra sabi dengan anak bangsa dengan kafirin mengafatin sama. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa bika wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an anhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa athara. Ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.